Oke, di part 2 ini gue bakal lanjutin kisah lukisan Ami. Tapi sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Thanks guys. Sang ayah melihat kejadian tersebut lalu menghubungi Komsiko, yaitu Komandan Polisi Kota, dan ditanganilah kasus tersebut. Beberapa hari kemudian, Randi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Lalu polisi bertanya, "Kapan terakhir bertemu dengan ibu, istri, dan anak Anda?" Randi pun menjawab, "Saya melihat mereka di saat pulang kerja pada dini hari dalam keadaan yang mengenaskan." Lalu polisi bertanya, "Selain Anda, adakah orang lain yang berada di dalam kejadian itu?" Randi menjawab, "Saya tidak tahu. Saya berada di tempat kejadian sendiri." Polisi bertanya, "Baik. Di TKP, saya melihat ada lukisan yang dipeluk oleh anak Anda. Apakah Anda tahu siapa yang ada di lukisan?" Randi menjawab, "Ya, saya tahu. Ini adalah Nek Ami yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu. 1 bulan sebelum anak saya Elia lahir." Lalu polisi bertanya, "Apa yang kamu tahu dari Nek Ami ini?" Randi pun menjawab, "Nek Ami adalah sang pembenci kucing. Dia telah membakar kucing-kucing kami." Polisi bertanya, "Apakah Anda tahu sebab meninggalnya Nek Ami?" Randi menjawab, "Di pagi hari sewaktu kejadian itu, aku hanya melihat ibuku yaitu Nek Nani pergi ke halaman belakang rumahnya sambil marah-marah karena kucing kesayangannya dibakar oleh Nek Ami." Lalu polisi bertanya, "Kapan waktu meninggalnya Nek Ami?" Randi pun menjawab, "Seingatku itu di malam hari." Lalu polisi bertanya, "Apa Anda tahu meninggalnya? Apa karena sakit atau bagaimana?" Randi menjawab, "Ya, saya tahu meninggalnya dalam keadaan tragis. Tubuhnya hangus terbakar, sampai jasadnya hampir tidak bisa dikenali. Namun menurut istriku, dia melihat api yang cukup besar di atas rumahnya Nek Ami dan jatuh ke bawah dengan suara yang cukup keras." Lalu polisi bertanya, "Apakah istrimu ada di saat Nek Ami meninggal?" Randi pun menjawab, "Ada Pak, dia bersama Nenani, yang tidak lain adalah ibuku. Aku tahu di saat istriku mengembalikan korek yang dipinjamnya untuk membakar sampah." Randi pun terdiam dan berpikir, apakah yang membunuh Nek Ami itu adalah ibu dan istrinya? Namun Randi percaya tidak akan mungkin istri dan ibunya membunuh Nek Ami. Lalu pihak dari kepolisian pun menangguhkan kasus ini karena informasi yang dibutuhkannya masih kurang cukup. Pihak kepolisian masih mencari informasi dari keluarga Nek Ami. Keesokan harinya, pihak kepolisian mendatangi rumah Nek Ami. Petugas awalnya ditolak oleh seorang nenek yang tinggal di rumah Nek Ami. Nenek itu berbicara di balik pintu rumahnya. Nenek tersebut menjawab dengan sinis. Nenek berkata, "Ada urusan apa kalian ke sini?" Polisi menjawab, "Kami hanya ingin tahu pendapatmu tentang Ami." Lalu nenek itu pun terdiam dan sekilas mengingat kembali sosok Ami. Lalu
Polisi bertanya, "Jika boleh tahu Anda siapa dan sudah berapa lama tinggal di rumah ini?" Nenek itu pun menjawab, "Namaku adalah Emma, dan tadi yang kau sebut adalah kakakku Ami yang sudah meninggal." Polisi bertanya, "Apakah Anda tahu kejadian kematiannya kakak Anda?" Nenek itu pun menjawab, "Ya, aku tahu. Kejadiannya jelas di mataku di saat aku sedang makan malam dengannya. Ami pergi keluar dan tidak lama, aku mendengar Ami berteriak kesakitan. Lalu aku keluar dan mendapati Ami dalam kondisi terbakar. Aku mencoba untuk menolongnya dengan menyiram air. Namun bukannya padam, api malah semakin membesar dan melahap tubuh rentanya." Polisi bertanya, "Apakah Anda melihat selain kakakmu di sana?" Nenek menjawab, "Aku hanya melihat bayangan seseorang, namun tidak jelas. Bayangan itu seperti berlari ke balik pintu." Polisi bertanya, "Apakah di kejadian itu ada barang yang dibawa oleh korban?" Nenek menjawab, "Aku tidak memperhatikan secara jelas. Mataku tertuju ke tubuh Ami yang terbakar." Akhirnya polisi itu berkata, "Baiklah, saya rasa sudah cukup informasinya. Terima kasih ya, Nek." Di saat polisinya akan pamit, Nek Emma tiba-tiba berkata, "Saya sangat membenci keluarga itu, melebihi apapun," sembari menunjuk rumah Randi. Polisi bertanya, "Kenapa Anda sangat membenci keluarga Randi?" Nenek itu menjawab, "Keluarga itu sering mencaci kami dan setiap pagi meludahi pekarangan rumah kami karena anjing kami pernah menggigit kucing mereka hingga mati." Lalu polisi itu bertanya, "Anda mempunyai berapa anjing di rumah?" Nenek itu menjawab, "Kami hanya mempunyai 2 anjing dan dua-duanya mati tanpa sebab. Dari mulutnya keluar busa seperti diracun." "Aku meyakini keluarga Randilah pelakunya." Lalu polisi itu berkata, "Baiklah, kita akan menelusuri kasus ini. Terima kasih ya, Nek." Lalu polisi itu pun pergi dan mengumpulkan beberapa informasi dari keluarga Randi dan keluarga Ami. Sampai keesokan harinya, polisi pun mendatangi rumah keluarga Randi. Sesampainya di sana, beberapa kali polisi mengetuk pintu, namun tidak ada satupun yang menjawab dan keluar. Setelah beberapa waktu, polisi menengok ke jendela dan dia melihat ada seseorang yang membawa tali. Sontak polisi pun mendobrak pintu rumah dan langsung masuk ke dalam. Polisi pun berlari mencari orang tersebut di setiap sudut ruangan. Alangkah kagetnya, polisi mendapati Randi sedang mengenakan kalung anjing dan di mulutnya keluar busa. Tubuhnya sangat dingin. Polisi pun segera membawa Randi dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya nyawa Randi masih bisa tertolong. Namun pihak dokter tidak bisa menjamin Randi akan hidup dengan normal. Syaraf motoriknya sudah tidak berfungsi dan ditemukan racun dengan dosis yang tinggi. Ada bekas ikatan di lehernya membuat pembuluh darahnya rusak. Lalu pihak kepolisian berinisiatif pergi ke rumahnya keluarga Ami karena dilihat dari kasusnya mirip sekali dengan hewan peliharaannya yang diracun. Ditambah lagi Randi mengenakan kalung anjing. Sesampainya di rumah keluarga Ami, polisi pun mengetuk pintu, namun tidak ada satupun yang menjawab. Polisi memaksa masuk dengan mendobrak pintu dan langsung mencari keberadaan Nenek Emma. Nenek Emma hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan, "Aku senang bisa membalaskan dendam kakakku. Inilah balasan untuk orang-orang yang jahat." Akhirnya
polisi membawa barang bukti tersebut, walaupun hanya secari kertas. Nenek Emma pun menjadi daftar pencarian orang karena dia adalah saksi kunci di kasus ini. Di sisi lain, Randi yang mengalami stroke akibat racun dan ikatan tali anjing di lehernya membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Randi hanya bisa mengeluarkan air mata dan sesekali seperti ketakutan. Akhirnya, kasus ini ditangguhkan dikarenakan saksi kuncinya masih belum bisa ditemukan.